Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prastio dari kelas 12 TPB absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Pertama-tama kita akan mendengarkan surah Al-Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah." Gotong royong mempersekutukan Allah yakni benar-benar kezaliman yang besar. Surah Al-Luqman ayat 13. Selanjutnya kita akan mendengarkan surah Al-Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada insan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Al-Luqman ayat 14. Ashabun Nuzul Al-Quran Surah Al-Luqman ayat ke-13 sampai 14. Surah Al-Luqman yakni surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat secara umum dikuasai ulama. Dinamakannya surah dengan Al-Luqman dikarenakan surah itu mengandung banyak sekali wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun lantaran turunnya ayat 13 sampai 14, para mufasir beropini bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk Islam. Kemudian ibunya menyampaikan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah hingga informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berembus. Saya tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Saat yakni anak lelaki yang paling dicintainya, tetapi saat enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad tiba menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan perilaku ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Tafsir atau penjelasan Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ihwal wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama yakni biar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik yakni bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengarkan perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Gotong royong syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hari riwayat Muslim. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.